Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangka kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita berbagi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kesehatan kepada kita semua, ibu nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezekinya kepada keluarga kecil dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, ibu nggih. Sehat semua, Bu. Kita doakan ibu-ibu kita yang masih tertidur karena sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Baitur Rahim yang mudah-mudahan Allah selalu tinggikan derajatnya. Hari ini Tiang ingin menyampaikan satu materi tentang bermuhasabah di awal tahun. Karena baru saja kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah melewati tahun Masehi, Bu, ya. Kalau tahun Islamnya kan nanti 1 Muharram, Bu, nggih. Tetapi tidak apa-apa, tahun Masehi juga kita gunakan sebagai ajang untuk evaluasi, Bu, untuk bermuhasabah karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan, lihatlah, perhatikan dirimu, apa yang sudah kamu lakukan untuk akhiratmu. Bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hasr ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bermuhasabah, Bu, untuk mengevaluasi diri, untuk menghitung-hitung diri. Makanya Allah bilang, perhatikanlah dirimu dari apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu untuk akhiratmu. Berarti muhasabah diri ini wajib atau tidak, Bu? Wajib, ya? Wajib dong. Kalau Allah nyuruh, wajib. Wal tanzur nafsin lighad, untuk akhiratmu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bermuhasabah ini penting, menghitung-hitung diri ini penting,
dari amal-amal kita. Apakah amal-amal kita yang dulu-dulu ini banyak baiknya atau banyak buruknya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, dihasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Masya Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, orang yang pintar itu orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Nah, kemudian orang yang dikatakan lemah itu adalah orang yang tidak mau menghitung dirinya, yang tidak mau menghisab dirinya, yang tidak mau mengevaluasi dirinya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah tujuan kita di dunia ini hanya sekedar untuk kita mengumpulkan harta benda saja, yang kadang-kadang harta itu kita tidak tahu datangnya dari mana, Bu, dan keluarnya untuk apa? Apakah kita hanya sekedar, Bu, membesarkan anak-anak kita untuk meningkatkan prestasinya agar kita dapat membanggakan dan memamerkannya, ya, bahwa anak kita ini hebat, tanpa kita bekali dengan ilmu agama, ya Bu ya? Ataukah juga kita hanya sekedar memikirkan perut kita ini dengan rezeki Allah yang selalu kita khawatirkan kedatangannya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, Bu ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya tidaklah hewan melata itu di muka bumi ini ada dan jiwa yang bernyawa kecuali Allah berikan rezekinya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu sebenarnya tujuan kita untuk hidup. Maka kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan, Bu. Kalau kita ingin berjalan ke suatu tempat, tentu yang pertama kali kita pikirkan adalah tujuan kita pergi ke suatu tempat itu untuk apa, Bu? Ya kan, Bu? Untuk apa kita pergi, Bu? Dan kita pergi itu kemana? Kalau kita tidak tahu tujuan kita pergi kemana dan untuk apa, kita mendingan diam di rumah, Bu ya. Maka masjid ini didirikan, Bu, oleh pendirinya, tentu ada tujuannya. Untuk apa, Bu? Untuk kita bertakarrub kepada Allah. HP ini, Bu, dibuat dengan segala macam aplikasi di dalamnya, tentu ada tujuannya, Bu ya. Ada tujuannya. Kemudian mobil, motor didesain seperti itu bentuknya, juga ada tujuannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengevaluasi diri kita yang tadi diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu, disuruh kita untuk memperhatikan perbuatan baik buruk kita di masa lalu untuk menuju akhirat kita, tentu punya tujuan. Maka dalam mengevaluasi diri yang pertama kali kita perhatikan adalah mengetahui tujuan kita, Bu. Jangankan yang memiliki HP, yang membuat mobil, yang membuat motor, yang membuat masjid ini, maka Allah tentu memiliki tujuan untuk menciptakan hambanya. Apa tujuannya, Bu?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tuh, berarti Allah ciptakan kita hanya untuk menyembah kepadanya. Maka bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu, tentu kita dituntut sebagai muslimah ini untuk menunjukkan peran-peran pertama kepada Allah, Bu. Gimana peran kita kepada Allah? Karena kita sebagai seorang hamba, maka aplikasinya, bentuk peran kita adalah tentu beribadah kepada Allah. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Apakah selama ini, Bu, ibadah-ibadah kita ini sudah termasuk kategori ibadah yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu, Bu, tujuan kita diciptakan. Maka bagaimana kita menjadikan semua perbuatan-perbuatan kita ini bernilai ibadah sehingga ada juga nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, Allah berdialog, Bu, bersama malaikat tentang penciptaan kita di muka bumi ini. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selain daripada Allah menciptakan kita, Bu, untuk beribadah kepadanya, tetapi juga Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka ketika Allah mengatakan, wahai malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu apa kata malaikat? Apakah malaikat setuju, Bu? Tidak setuju bahwa Allah akan menciptakan manusia. Mengapa ya Allah Engkau akan menciptakan manusia yang nantinya akan membuat kerusakan dan akan bertumpah darah, kata malaikat. Padahal kami begitu sering dan begitu banyak mensucikanmu ya Allah. Lalu apa kata Allah, Bu? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya wahai malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan sebagai khalifah fil ardh, kita diciptakan sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Apakah kita mampu memimpin hawa nafsu kita? Jadi mohon maaf, manusia juga punya dia, Bu, jiwa kebinatangan. Maka apakah kita mampu, Bu, untuk menghindari jiwa kebinatangan kita itu? Atau tidak? Mampu tak nafsu kita menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin untuk siapa, Bu? Untuk keluarga kita, anak-anak kita, Bu. Apakah kita mampu menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan solehah, yang juga nanti ketika kita ditanya, anakmu kamu apain, Bu, selama ini?
Apakah kamu sudah membinanya, membimbingnya, merawatnya, mengajarinya dengan baik? Sebagaimana Luqman memelihara anaknya, meninggalkannya pengajaran bukan harta. Allah juga menciptakan kita menjadi khalifah fil ar ini untuk apa, Bu? Menjadi pemimpin untuk siapa, Bu? Pemimpin untuk umat, sehingga kita betul-betul menjadi khairul ummah, menjadi manusia terbaik. Maka ingat, Bu, ketika Allah menjadikan kita sebagai khalifah fil ardh, menjadi pemimpin, juga Allah tidak hanya sekedar menjadikan kita pemimpin, tetapi Allah juga akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, Bu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengetahui tujuan kita kemana, tadi pertama apa, Bu? Sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai apa? Khalifah fil ardh. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka tujuan itu ada caranya untuk kita memperolehnya, Bu. Untuk menggapai tujuan itu ada caranya, Bu. Untuk menjadi khalifah fil ardh gimana sih? Untuk menjadi hamba Allah itu gimana sih? Ada caranya. Maka kedua, agar kita sempurna muhasabah ini, kita lakukan langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua, Bu? Menempuh cara untuk menggapai tujuan dengan ilmu. Nah, kemudian cara untuk menempuh agar kita sampai pada tujuan, mendapatkan surganya Allah, Bu. Maka salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah menggapai tujuan itu dengan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi siapa-siapa yang nuntut ilmu, Bu, surga itu dekat. Menuntut ilmu barangkali untuk anak-anak kita yang masih muda, maka mesti sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan barangkali S1, S2, S3. Tetapi bagi ibu-ibu yang barangkali sudah habis masanya untuk menggapai ilmu itu melalui akademis, maka yang kita lakukan adalah seperti hari ini, dengan cara hadir di majelis taklim. Maka rugilah, Bu, kalau tidak hadir di majelis taklim. Siapapun yang berbicara, jangan lihat orangnya, tetapi dengarkan apa perkataan. Semua kebaikan-kebaikan yang orang sampaikan kita dengarkan. Maka itu bagian daripada cara kita menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah, akan memudahkan kita menuju surga. Karena Abu Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah, Bu, diberitahu tentang orang abid dan orang alim.
tentang perbedaan orang yang ahli ibadah dan orang yang ahli ilmu. Perbedaannya apa ya Rasulullah? Jadi orang ahli ibadah dan ahli ilmu itu bagaikan, kata Rasulullah, kemuliaanku dengan umatku yang paling bodoh. Jadi jauh Bu ya antara keutamaan Rasul dengan umatnya yang paling bodoh. Karena perbedaan ini terlalu jauh Bu, maka kita jangan hanya menjadi orang yang alim, orang yang ahli ibadah saja, tapi dia tidak memiliki ilmu. Maka diumpamakan seperti hadis Rasul tadi, diumpamakan seperti kemuliaan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang paling bodoh di antara umatku. Makanya Bu, walaupun sudah tua harus tetap nuntut ilmu, bagaimanapun caranya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina, sampai ke liang lahat. Karena kan Allah udah janji juga Bu ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Andaikan misalnya kita tidak memiliki kekayaan yang banyak Bu, katakan sehari puasa sehari tidak dengan kondisi kita, tetapi kita memiliki ilmu pengetahuan agama, maka orang tidak akan pernah semena-mena terhadap kita Bu. Betul tidak Bu? Makanya tadi Allah janji yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian ibu mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya Bu pakai ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya Bu pakai ilmu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu umum penting, ilmu agama lebih penting. Maka carilah ilmu agama Bu, karena ilmu agama menjadi penuntun kita untuk menuju surganya. Ilmu agama membawa kita Bu ke Shiratul Mustaqim. Ilmu agama yang akan mencerahkan kejahilian yang ada pada diri kita. Tentu masih banyak yang belum kita tahu ya Bu ya. Masih, andaikan ilmu manusia itu begini Bu, jarum dicelupkan di dasar lautan, kemudian angkat jarum itu, maka tetesan jarum air yang mengalir di jarum itulah ilmu kita. Betapa sedikitnya Bu. Karenanya gak usah kita bosan menuntut ilmu Bu. Maka ketika ibu berjalan sambil berzikir, Masya Allah ibu sedang menuju surga. Bukan tiang yang janji Bu, Allah yang janji tadi kan. Rasulullah juga sudah janji untuk memudahkan jalan kita masuk surga. Jadi itu ilmu agama Bu ya. Maka berdoalah Bu, Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu pemahaman agama, ajarkan kami ilmu-ilmu yang sulit. Lalu kemudian dengan ilmu Bu, kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk Bu, mana yang
dosa. Maka kalau kita sudah berilmu mata ini, bisa kita akan bawa kemana? Kalau kita dengan ilmu, telinga ini kita apain, Bu? Lisan ini kita apain, Bu? Ya, diapakan saja, Bu, tahun kemarin mata, lisan, dan telinga ini? Kita bawa kemana? Ke pasar? Bawa ke sekolah? Apakah ini kan kita momen evaluasi, Bu? Nggih, momen kita menghisap diri, menghitung diri. Apakah setahun kemarin ini telinga kita ini kebanyakan mendengar kebaikan atau keburukan orang lain, Bu? Atau kebanyakan berdangdut atau ngaji, mendengar dangdut atau ngaji? Insya Allah, kalau jamaah kita yang ada di sini, telinganya insya Allah banyak digunakan untuk mendengar kebaikan. Apakah lisan kita ini, Bu, selama ini terlalu sering kita gunakan untuk berzikir atau terlalu sering kita gunakan untuk menggunjing, Bu? Apakah selama ini kita lisannya ini sering digunakan untuk mencela, Bu? Insya Allah jamaah kita di sini karena adalah orang-orang yang abid dan orang-orang yang alim, tentu lisannya selalu digunakan untuk berzikir. Berangkat ngaji, Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad rabbi shrah li sadri rabbi shrah li astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ya Allah, berapa ribu, Bu? Ingat kan bagaimana manfaat istighfar, Bu? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Pertama diampuni dosa kita, kemudian dua dilimpahkan rezeki kita, diturunkan hujan yang lebat. Ya kan? Masih ingat, Bu? Oke. Dan selanjutnya, kemudian mata ini, Bu, mata. Apakah selama mata ini seperti mata lalat? Bukan kayak lalat mata kita, bukan. Tetapi lalat itu hanya suka di tempat-tempat kotor dan tempat-tempat yang berbau, Bu. Itulah mata lalat. Mengapa dikatakan mata lalat, Bu? Caranya pakai cara pandang lalat. Si Bu mata ini memandang keburukan orang lain. Masih kita begitu, Bu? Insya Allah tidak. Ingat cerita Zulaiha, Bu, istri Abdul Aziz yang tertarik kepada Nabi Yusuf, ya, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf sehingga Zulaiha menarik-narik baju Nabi Yusuf. Apa yang terjadi pada perempuan-perempuan zaman itu? Istri raja tidak tahu malu, mau berbuat zina kepada Yusuf. Macam-macam gunjingan saat itu, Bu, ya. Akhirnya pinter juga Zulaiha, namanya istri raja, Bu, ya. Kalau bodoh tidak dipilih sama raja. Karena Zulaiha pintar, maka apa yang dilakukan, Bu? Dia mengumpulkan ibu-ibu yang tadi menggunjingnya ke sebuah pesta yang dibuatnya. Bu, duduk sini, Bu. Oh iya gitu. Sambil menghina Zulaiha. Iya Zulaiha gitu, ya. Duduklah semua ibu-ibu yang penggunjing tadi.
Lalu kemudian semua dihidangkan apel dan dihidangkan pisau. Setelah para ibu-ibu yang pintar menggunjing mengupas apel, lalu Zulaiha dengan cerdasnya ngeluarin Nabi Yusuf. Apa yang terjadi, Bu? Ya, begitu Nabi Yusuf berjalan, semua ibu-ibu yang menggunjing ngangak, Bu. Bisa dibayangin yang ngangak gimana? Semua ngangak ngelihat Nabi Yusuf, sehingga ibu-ibu tersebut tidak sadar ngiris tangannya sampai berdarah-darah. Apa kata Zulaiha, Bu? Tuh kan, kamu merasakan juga apa yang aku rasakan. Kalau Zulaiha kan tidak sampai ngiris-ngiris jarinya, Bu, tidak sampai berdarah-darah, Bu. Kita ini yang tidak istri raja berdarah-darah. Tuh. Makanya jangan menggunjing, Bu, nanti siapa tahu meletan itu kan cia. Ya Allah. Ya enggak, Bu? Zaman sekarang hati-hati. Nah, apakah selama ini mata ini, Bu, kita gunakan hanya untuk kebaikan-kebaikan saja? Kan memang disuruh sama Allah gitu ya. Perhatikan apa yang kamu lakukan dulu untuk akhiratmu. Jika kebanyakan, Bu, kita kurang. Jika banyak kita pandang baik-baik, ya kita tambah. Misalnya kita lihat Al-Quran kan baik, Bu, ya. Baik. Ngaji banyak-banyak. Kalau masih kurang ya kita tambah. Ya, Bu, ya. Ini nasihat bukan untuk pelunggu, bukan, untuk diri tiang pribadi dan untuk kita semua. Jadi janganlah kita pakai mata kita ini seperti cara pandang lalat. Kalau kupu-kupu kan senangnya di taman bunga ya, Bu, ya. Senangnya di tempat-tempat yang wangi. Jadilah kupu-kupu. Kita aja senang dia kupu-kupu. Selalu berada di taman bunga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya hasil daripada penilaian kita itu, hasil dari evaluasi kita ini banyak maksiatnya. Jadi yang namanya maksiat ini bukan hanya berzina, Bu, ya. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat kaki, tangan. Sekarang, apakah kita gunakan tangan ini hanya untuk menghina orang saja? Apakah tangan ini kita ngetik untuk cukup balas dendam? Nah itu, jadikanlah jari-jari kita ini pastikan mengetik yang baik-baik, Bu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu untukmu, Bu. Keburukan itu untukmu. Fadhkuruni adzkurukum ashkuruli wala takfurun. Ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Tuh, kalau kita banyak zikir, diingat, Bu. Ibu mau enggak ditinggalin sama Allah, Bu? Mau enggak? Kalau kita enggak ingat-ingat, Bu, bagaimana jadinya kita ini? Dalam semua urusan, Bu, mesti kita ingat sama Allah. Kita di sekolah, Bu, tentu di sini banyak yang menjadi guru, ya. Ingat sama Allah, Bu, ingat. Kita itu lagi ngajar dan lagi ibadah. Guru juga banyak ujiannya. Semua kita ini ada ujiannya dan diberikan ujian sesuai dengan kadar kita, Bu. Nah, semua muhasabah ini ada ilmunya juga. Tak bisa tidak pakai ilmu. Misalnya gimana caranya agar kita istiqomah
untuk melakukan kebaikan. Pakai ilmu enggak, Bu? Pakai. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Rajin-rajin berdoa seperti itu, Bu, agar kita diberikan keistiqomahan. Adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Agar kaki ini tidak melangkah sembarangan, Bu. Karena begini, Bu, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak meminta, kayak kita nggak dekat sama Allah, Bu. Kayak kita jauh. Ya, Bu, ya. Kan meminta itu, setiap permintaan kan ada caranya juga, Bu. Mau minta juga nggak sembarangan. Ya Allah, nggak begitu. Ada caranya. Allah suruh apa, Bu? Ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Bangun di sepertiga malam. Kenapa saya sering mengingatkan, Bu? Karena hanya ini yang menjadi senjata kehidupan kita. Hanya ini. Sampai Allah suruh bangun, sholat walaupun sedikit, atau tambah lagi, atau sedikit. Kemudian bacalah Al-Quran, kata Allah. Kenapa saya selalu ayo di sepertiga malam, Bu? Disitulah Allah turun langsung. Disitulah Allah begitu dekat, Bu. Disitulah Allah segera mengijabah semua keinginan kita. Ada yang hari ini keluarganya sakit, bangun di sepertiga malam, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Ada yang hari ini barangkali khawatir besok tidak bisa memberikan anaknya untuk keberangkatannya atau untuk kehidupannya, atau ada yang khawatir sedang ada masalah hari ini, maka segera dekati Allah, Bu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi yang kita lakukan terhadap diri kita ini tentu tujuannya adalah surga Allah, nggih. Maka surga itu sesungguhnya tidak mudah, Bu. Ya. Mudah enggak surga itu, Bu? Mudah enggak, Bu? Ya, kalau misalnya surga itu hanya diraih hanya dengan untuk menuntut ilmu, ya mudah, Bu. Tetapi surga itu juga diraih dengan segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumud darra massathumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqulur rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji sebagaimana diujinya orang-orang terdahulu? Dengan apa, Bu? Dengan kemelaratan, dengan penderitaan, dengan guncangan, cobaan. Yang maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersama orang-orang yang beriman, mata nasrullah. Ya Allah, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka apa kata Allah, Bu? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu
Tuh. Tetapi kalau kita bersabar, maka jangan kaget kalau kita lagi melarat. Jangan suami yang kita sumpah-sumpahi. Dia tahu jamaah memeter. Habis suami kita udah, Bu. Kemelaratan. Allah nguji. Penderitaan. Nggak ada uang, sakit lagi, anak. Oh, Masya Allah. Menderita banget. Tapi jangan lupa, Bu, kita mesti bersabar. Terus kalau ada yang fitnah, Bu, jangan dilawan. Biarkan saja. Biarkan saja, Bu. Tinggal sedikit lagi, Bu. Pertolongan Allah akan datang. Kalau pertolongan Allah akan datang gimana, Bu? Surga Jannatun Na'im. Ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun ini mari kita sering-sering berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bekal kita untuk menuju akhirat, bahwa nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, nanti di hari akhir itu anak Adam kakinya tidak akan bergeser sedikit pun, Bu, kecuali sebelum dia akan ditanya 5 perkara. Ya, tidak akan bergeser kaki kita sebelum ditanya 5 perkara. Pertama apa, Bu? Kemana masa mudamu kamu bawa, Bu? Kemana? Ya, itu kata Rasulullah. Untuk apa umurmu selama ini? Kita umurnya berapa, Bu? Umurnya misalnya ada yang 50 tahun. Diapain saja? Dulu waktu kamu masih muda, kamu ngapain aja? Hartamu dari mana saja? Terus kamu kemanakan saja hartamu? Terus yang kelima, kita akan ditanya ilmumu, kamu apain, Bu? Nah, jadi kita tidak akan bergeser kakinya sedikit pun sebelum kita ditanya yang 5 perkara tadi. Apa, Bu? Pertama, umur kita pakai apa aja? Masa muda kita pakai apa aja? Harta kita dari mana saja? Terus harta kita bawa kemana saja? Ilmu yang kita dapat kita apain saja? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti malam kita mulai berpikir, ya Allah, luwihan dosaku daripada amal baikku. Maka ya Allah, jangan berputus asa, Bu, ya. Wala taqnatu min rahmatillah. Kalaupun kita mengakui bahwa dosa kita teramatlah banyak, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa pada rahmat Allah, Bu. Maka apa yang kita segera lakukan? Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang kita lakukan adalah segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kamu meminta ampun, maka Allah akan memberikan kamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, Bu? Ketahui kita orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Tuh, bawa bekal kata Allah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa.
Ya Allah Bu. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana kita harus mengevaluasi diri, menghisap diri, menghitung-hitung diri Bu. Kalau mungkin tadinya kita jarang-jarang sedekah, ayo, tapi insya Allah di Batu Yang ini orang-orang berilmu yang luar biasa, yang tahu kemana hartanya akan dibawa. Ya, ya Bu ya, ya insya Allah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni pertama dosa saya barangkali, yang mudah-mudahan saya tidak termasuk ayat yang kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun, orang yang hanya berkata tetapi tidak mampu melakukannya. Ya Allah, takut saya Bu, ya Bu ya. Maka pada kesempatan ini saya meminta maaf kepada kita semua, barangkali ada kata-kata yang juga tidak berkenan di hati ibu-ibu ketika kita memberikan satu contoh misalnya yang kebetulan itu menyinggung, yang mohon maaf Ibu, supaya kita ini bebas-bebas, 0-0 kata, kayak kita lebaran lah Bu ya kan, kita evaluasi ini kosong-kosong Bu. Jadi begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dakwah ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Tiang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.